Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda merasa, aduh kok buntu ya, udah coba macam-macam cara buat benerin situasi di luar kerjaan lah, hubungan, tapi kok rasanya gitu-gitu aja, nggak awet gitu perubahannya. Sering banget ya kayaknya orang ngalamin itu. Nah, sumber kita kali ini punya gagasan kunci nih. Katanya perubahan sejati itu justru seringkali mulainya dari dalam diri kita sendiri. Betul. Konsep inside out. Iya, mari kita coba bedah bareng ya pendekatan inside out ini. Kenapa sih mulainya harus dari dalam? Oke. Nah, di awal ini ada pembedaan yang menarik banget kan, antara apa tadi etika kepribadian Iya, etika kepribadian. sama etika karakter. Bisa dijelasin dikit nggak bedanya apa? Yang kepribadian ini kesannya kayak polesan luar ya. Betul sekali. Etika kepribadian itu fokusnya ke citra, ke teknik komunikasi yang bagus, sikap positif. Pokoknya yang kelihatan dari luar. Kadang-kadang kayak solusi cepat gitu. Solusi cepat. Nah, lawannya itu etika karakter. Ini lebih dalam, lebih mendasar. Ngomongin soal integritas, kerendahan hati, kesetiaan, ya, keberanian juga. Kualitas internal lah pokoknya. Oke. Penulisnya bilang, kalau kita terlalu fokus ke etika kepribadian, ke polesan luar tadi, tanpa punya fondasi karakter yang kuat, itu rapuh banget. Jadi kayak rumah bagus tapi fondasinya nggak kokoh ya. Persis, kayak gitu. Sibuk ngecat tembok padahal pondasinya udah mau ambruk. Nah, teknik doang tuh nggak cukup buat sukses jangka panjang. Apalagi di zaman sekarang yang kayaknya semua orang peduli banget sama citra kan? Iya sih, benar juga. Tapi kadang, kesan pertama itu kan penting ya. Seringkali dari luarnya dulu nih dinilai. Gimana tuh menyimbangkannya? Pertanyaan bagus. Gini, keseimbangan memang penting. Tapi sumber ini menekankan urutannya. Karakter itu fondasi utama. Ibaratnya kalau karakternya bagus, teknik itu akan ngikutin atau jadi lebih bermakna. Oh, jadi bukan berarti teknik nggak penting. Bukan berarti gitu. Tapi kalau teknik tanpa karakter kuat di baliknya, bisa jadi jatuhnya malah manipulatif kan? Iya, iya, paham. Sebaliknya, kalau karakternya kuat, itu secara alami akan memancarkan kepercayaan, keefektifan, meskipun mungkin tekniknya belum sempurna-sempurna amat. Nah, ini nyambungnya ke cara kita melihat dunia, ke paradigma. Nah, paradigma. Saya ingat banget analogi peta yang dipakai. Itu gimana tuh? Kayaknya ini kunci banget kenapa harus mulai dari dalam. Tepat. Gini deh, bayangin Anda mau jalan-jalan di Jakarta. Tapi peta yang Anda pegang, itu peta Bandung. Wah, ya nyasar lah pasti. Karena petanya salah. Oke, oke. Paradigma kita itu ya kayak peta mental kita itu. Peta kita tentang sukses itu kayak gimana. Tentang hubungan yang baik itu gimana. Tentang diri kita sendiri itu gimana. Kalau peta mental kita ini keliru, nggak pas sama prinsip-prinsip dasar, misalnya prinsip pentingnya integritas tadi. Ya semua usaha kita buat lari lebih kenceng atau berpikir lebih positif jadi sia-sia. Nggak akan bawa kita ke tujuan yang benar. Makanya ada kutipan bagus, cara kita melihat masalah adalah masalahnya. Wah, dalam juga ya. Cara kita melihat masalah adalah masalahnya. Jadi kalau tadi merasa buntu, bisa jadi bukan kurang usaha, tapi peta kita yang perlu dibenerin. Bisa jadi begitu, sangat mungkin. Nah, dari sinilah pendekatan inside out itu jadi relevan banget. Oke, jadi gimana tuh intinya inside out? Idenya sebenarnya simpel, tapi dampaknya bisa besar. Mulai perubahan itu dari dalam diri Anda. Fokus dulu ke peta mental Anda, ke paradigma Anda. Perbaiki itu. Terus, perkuat karakter Anda. Luruskan niat Anda. Jadi jangan buru-buru nyalain orang lain atau keadaan di luar ya. Betul. Jangan sibuk mau ngubah dunia luar sebelum kita membereskan diri sendiri dulu. Ada istilahnya, kemenangan pribadi harus datang sebelum kemenangan publik. Kemenangan pribadi, kemenangan publik, maksudnya? Kemenangan pribadi itu ya kayak kita berhasil membangun disiplin diri. Kita bisa menepati janji ke diri sendiri, kita punya tujuan dan nilai yang jelas. Nah, kalau ini udah beres, baru kita bisa lebih efektif membangun kemenangan publik. Kemenangan publik itu kayak, Hubungan yang sehat sama orang lain, kerja sama tim yang efektif gitu. Intinya, kalau Anda mau dapat kepercayaan dari orang lain, ya jadilah orang yang bisa dipercaya dulu. Mau hubungan lebih baik, ya jadilah pasangan atau teman yang lebih baik dulu. Perubahan di luar itu ngikutin perubahan di dalam. oke, oke. Jadi fokusnya ke menjadi, bukan sekedar memiliki atau melakukan ya? Tepat.
Kita nggak bisa cuma ngomong doang untuk keluar dari masalah yang sebetulnya disebabkan oleh perilaku atau karakter kita. Sip, sip. Konsepnya kuat banget nih. Tapi gimana ya terapinya sehari-hari? Kadang kan masalah di luar itu rasanya udah mendesak banget, jadi susah gitu mau fokus ke dalam terus. Nah, ada satu cara praktis yang dibahas juga, yaitu membedakan antara lingkaran pengaruh sama lingkaran kepedulian. Oke, lingkaran pengaruh, lingkaran kepedulian. Bedanya apa tuh? Gini, kita semua kan punya banyak hal yang kita peduliin ya. Kesehatan kita, kerjaan, keluarga, masalah politik, ekonomi, lingkungan, banyak lah. Itu semua masuknya di lingkaran kepedulian kita. Iya, banyak banget itu. Nah, tapi di dalam lingkaran kepedulian itu, ada lingkaran yang lebih kecil, namanya lingkaran pengaruh. Isinya adalah hal-hal yang bisa kita ubah secara langsung. Contohnya apa tuh yang bisa kita ubah langsung? Ya, pilihan kita sehari-hari, kebiasaan kita, respons kita terhadap situasi, pengembangan karakter kita sendiri, sikap kita, itu semua di lingkaran pengaruh. Oke, terus hubungannya sama orang reaktif dan proaktif? Nah, orang yang cenderung reaktif itu, energinya habis di lingkaran kepedulian. Ngeluhin hal-hal di luar kendali mereka. Kenapa sih bos saya begini? Kenapa sih pasanganku begitu? Ah, cuaca jelek lagi. Fokusnya ke kelemahan orang lain, ke kondisi eksternal. Akibatnya? Terus kalau yang proaktif? Orang proaktif sebaliknya. Dia fokusin energi dan waktunya ke lingkaran pengaruh, ke hal-hal yang bisa dia kontrol. Diri dia sendiri. Apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa merespon ini dengan lebih baik? Kebiasaan apa yang perlu saya ubah? Fokusnya pada menjadi. Menarik. Jadi dengan fokus ke dalam, ke lingkaran pengaruh, Uniknya, justru lingkaran pengaruhnya itu pelan-pelan bisa meluas. Saat kita jadi lebih baik, lebih bertanggung jawab, pengaruh positif kita ke lingkungan sekitar juga bisa nambah. oke, jadi kesimpulannya nih inti dari semua ini adalah soal pergeseran fokus ya. Dari yang tadinya coba maksa dunia luar buat berubah sesuai mau kita, itu outside in. Iya, itu outside in. Jadi fokus ke apa yang bisa kita kendalikan di dalam diri kita dulu untuk menciptakan hasil yang lebih baik. Inside out. Persis. Dan ini penting diingat. Ini bukan solusi instan ya, bukan sulap. Bukan quick fix tadi ya. Betul. Ini proses pertumbuhan. Butuh waktu, butuh kesabaran, butuh konsistensi. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada pesan terakhir atau sesuatu yang bisa direnungkan pendengar kita. Mungkin ini bisa jadi bahan refleksi ya. Coba dipikirkan, di area mana dalam hidup Anda sekarang ini, Anda merasa paling sering pakai pendekatan outside in? Mungkin lebih sering nyalain keadaan atau orang lain. Introspeksi nih. Iya. Terus, coba bayangkan, kira-kira apa ya yang bakal berubah kalau Anda secara sadar mulai geser fokus dan energi Anda ke lingkaran pengaruh, ke aspek menjadi dalam diri Anda sendiri? Mungkin itu bisa jadi langkah awal menuju perubahan positif yang sebetulnya Anda harapkan. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget untuk menutup pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama.